Janji Stefano Lillipali kembali perkuat timnas Indonesia. Piala Asia U23 penyelamat nasib Sintayong. Alasan skuad Garuda masih memiliki harapan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas terpuruk, Stefano Lillipali siap comeback. Kabar baik menghampiri Sintayong usai winger timnas Indonesia, Stefano Lillipali siap kembali membantu skuad Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Lillipali jadi salah satu pemain yang bersinar di Liga 1 musim ini. Di musim ini, Vano telah bermain dalam 19 pertandingan dengan catatan yang cukup solid. 9 gol dan 10 assist jadi bukti bahwa dia masih jadi sosok mematikan di depan pertahanan lawan. Namun Lillipali secara mengejutkan tidak masuk dalam radar Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namanya tidak masuk dalam skuad Garuda dan hal ini cukup jadi pertanyaan. Kendati demikian, Stefano Lillipali menjelaskan bahwa masih ingin mengoleksi caps di timnas lebih banyak lagi. Pemain berdarah Belanda tersebut optimis masih bisa membantu skuad Garuda di ajang selanjutnya. Apalagi Lillipali masih dalam kondisi prima dan siap bersaing di sektor penyerangan. Pemain yang saat ini membela Borneo FC ini mengakui tidak mempermasalahkan keputusan Sintayong soal pemanggilan pemain skuad Garuda. Menurutnya, pelatih memiliki pertimbangan sendiri dalam meracik skuad yang dia inginkan, dan hal tersebut dijadikan Vano sebagai motivasi untuk kembali meningkatkan kualitas. Buat saya itu 30 caps timnas Indonesia tidak cukup karena saya pikir itu harus lebih. Kata coach mungkin tidak percaya atau mungkin ada pikiran lain. Saya tidak tahu, tapi saya selalu bahagia main untuk timnas. Bangga untuk bermain dengan Garuda di dada, saya bangga sekali. Ucap Vano dilansir dari kanal YouTube Al-Ibi TV. Dengan pernyataan tersebut, harapannya Sintayong kembali membuka kesempatan bagi Stefano Lillipali untuk membuktikan kualitasnya di lini depan timnas Indonesia. Terlebih statistik Vano sendiri tidak kalah dengan para punggawa lini serang skuad Garuda saat ini. Alasan timnas Indonesia masih memiliki harapan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, motivasi untuk bangkit. Setelah mendapat hasil negatif di 2 laga awal kontra Irak dan Filipina, timnas Indonesia tentu akan memiliki motivasi tinggi untuk bangkit pada berlaga-laga berikutnya. Setidaknya ada 4 laga tersisa, yakni melawan Vietnam 2 kali pada Maret 2024 dan bersua Irak serta Filipina pada Juni 2024. Namun, melakukan evaluasi tentu wajib dilakukan oleh skuad timnas Indonesia. Hal itu perlu dilakukan oleh pasukan Sintayong tersebut untuk memperbaiki permainannya agar bisa tampil lebih baik lagi di 4 laga tersisa sehingga mendapat poin maksimal. Kedua, 3 kali main di kandang. Timnas Indonesia memiliki sedikit keuntungan karena masih menyisakan 3 laga kandang di babak kedua ini. Selama main di kandang sendiri dalam 5 laga terakhir, Timnas Indonesia tidak pernah kalah kecuali dari juara dunia 2022, Timnas Argentina dengan skor 0-2. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada Maret 2024 sebelum menerima kunjungan dari Irak dan Filipina pada Juni 2024. Mereka pun memiliki kans untuk meraih poin maksimal di laga kandangnya. Elkan Bagoces mesti minimal paling tidak meraih 9 poin untuk melaju ke babak selanjutnya. Ketiga, kedatangan amunisi baru. Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner berpotensi main pada sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah sebelumnya sempat absen karena belum pulih dari cedera. Kedua sosok pemain tersebut tentu sangat dibutuhkan untuk mempersolid skuad Garuda. Selain itu, Sintayong kemungkinan besar bisa menggunakan jasa 4 pemain keturunan tambahan, yakni Justin Hafner, Jay Itzes, Nathan John, dan Ragnar Eratmangun yang telah menjalani proses naturalisasi.
tergabung dalam grup berat penentuan Sintayong di Piala Asia U23 2024. Kabar menarik datang dari Piala Asia U23 2024 yang berpotensi menjadi turnamen penyelamat nasib bagi Sintayong. Sebagaimana diketahui, STY belum pernah mempersembahkan gelar juara untuk timnas Indonesia, baik senior maupun kelompok umur sejak pelatih tim Merah Putih pada Desember 2019. Sintayong hanya mampu membawa timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020 dan timnas Indonesia U23 meraih perunggu SEA Games 2021. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tetap dipercaya PSSI untuk menangani timnas Indonesia, meski belum pernah mempersembahkan trofi. Sebab Sintayong mampu meloloskan 3 timnas ke Piala Asia. Akan tetapi, Sintayong baru saja mengantarkan timnas Indonesia mendapat hasil negatif pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski masih ada 4 pertandingan tersisa di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, nasib Sintayong di timnas Indonesia pun dipertanyakan. Selanjutnya, Sintayong akan menukangi timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Tergabung di grup berat bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengatakan akan menilai kinerja Sintayong di Piala Asia 2023 untuk menentukan diperpanjang atau tidak. Jika melihat dari pernyataan Erick Thohir, Piala Asia 2023 menjadi tolak ukur utama penentuan nasib Sintayong di timnas Indonesia. Namun Piala Asia U23 2024 juga bisa saja berpengaruh pada kelanjutan masa depan Sintayong bersama timnas Indonesia. Mengacu pada hasil drawing, timnas Indonesia U23 sendiri berada satu grup dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Seluruh pertandingan akan mulai dilangsungkan pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Hasil pembagian grup ini jelas tidak akan mudah. Namun tim Garuda Muda terhindar dari potensi berada satu grup dengan Jepang yang menempati pot 1 dan Korea Selatan di pot 2 saat undian. Kini menarik untuk menanti perjuangan Sintayong mempertaruhkan nasibnya bersama skuad Merah Putih.